Hey guys, it's Teddy. Welcome back to Terror. Jadi guys, di Terror kali ini aku bakal ngebahas kasus kericuan guys yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang beberapa waktu yang lalu guys. Ini benar-benar dengar beritanya itu sedih banget ya guys, sangat disayangkan gitu. Yang harusnya nonton bola tentunya dengan kegembiraan, penuh ceria, semangat dan sportivitas, namun harus berakhir mengenaskan guys. Korban jiwanya pun banyak guys, dari yang luka-luka sampai meninggal dunia. Sangat-sangat benar-benar disayangkan, dan aku juga turut berduka cita tentunya guys atas semua korban yang luka-luka ataupun tewas ya guys. So, di Teror kali ini kita bakal ngebahas nih guys, kasus kericuan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Seperti apa nih guys kronologi lengkapnya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kalian gak sendiri karena mereka ada di mana-mana. Jadi guys, tragedi kelam sepak bola Indonesia nih guys terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022 dan menyisakan duka yang mendalam bagi seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Pasalnya insiden pasca pertandingan sepak bola tersebut menyebabkan lebih dari 100 nyawa orang meninggal dunia guys, sementara ratusan korban lainnya mengalami luka-luka. Tak heran jika kejadian ini disebut sebagai tragedi kemanusiaan paling hitam di era modern kali ini. Di samping ucapan bela sungkawa dan rasa simpati yang mengalir tak putus-putus, masyarakat turut menuntut agar kasus ini bisa diusut hingga ke akarnya nih guys. Terlebih terdapat banyak dugaan kelalaian para pihak bertanggung jawab yang terlibat dalam kasus ini guys, seperti PSSI, PT LIB, panpel, pertandingan, hingga apartemen kepolisian. Nih guys, aku bakal ngerangkumnya nih guys, kronologi kejadian beserta segala perkembangannya semenjak hari hanya hingga update-update nih guys. Langsung aja nih guys. Jadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 pertandingan Liga 1 antara Arema Malang versus Persibaya Surabaya berakhir pada pukul 21.30 WIB. Masalah timbul usia beberapa penonton memasuki lapangan untuk menghampiri para pemain, staf, dan Arema. Lama berselang terjadi konflik antara penonton yang turun ke lapangan dengan aparat atas dalih mengamankan keadaan. Aparat keamanan lantas melakukan tindakan represi terhadap penonton dan melontarkan tambahan gas air mata ke berbagai penjuru stadion. Konflik antara penonton dengan aparat pun semakin meluas hingga ke sekitar wilayah Stadion Kanjuruhan Malang guys. Dan ini tuh sebenarnya nggak ada kan supporter Persibaya gitu, biar emang menghindari kerusuhan. Tapi ini ada supporter Arema doang gitu semuanya, karena Aremanya kalah nih guys sama Persibaya itu 3-2. Jadi itu kayak fansnya Arema tuh kayak nggak terima gitu guys. Jadi ya makanya kayak awalnya tuh karena nggak terima kan, kecewa karena Arema Malang kalah gitu di kandangnya sendiri nih dari Persibaya itu kan 3-2 yang dimenangkan oleh Persibaya. Jadi kerusuhannya itu gara-gara supporternya itu karena katanya tuh nggak terima apa kekalahannya mereka ya. Harusnya ya mungkin kalau bisa terima mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Jadi tuh katanya penontonnya itu kayak ngelempar-lemparin botol segala macam. Terus polisi melemparin gas air mata gitu guys, sampai akhirnya banyak korban yang luka-luka dan juga hampir meninggal ya guys. Lalu nih guys, pada 2 Oktober nih guys, Polda Jatim mengumumkan ada 127 orang meninggal dunia di Kanjuruhan Malang. Dan Mahfud MD memastikan tragedi Kanjuruhan bukan bentrok antar supporter guys, itu yang seperti aku bilang tadi ya, karena emang gak ada supporter Persibaya. Dan penggunaan gas air mata oleh polisi disebut melanggar aturan FIFA nih. Nah ini gara-gara polisi melemparin gas air mata itu guys, jadinya itu sangat membahayakan dan melanggar aturan FIFA nih kan. Dan Presiden Jokowi meminta Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi dan memerintahkan
pemberhentian Liga 1 untuk sementara. Dan PT LIB pun menghentikan kompetisi Liga 1 2022-2023 selama 1 pekan guys. Laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta pun ditunda. Muncul klaim bahwa Panpel dan PT LIB menolak usul percepatan waktu pertandingan. Dan Presiden Arema ini Gilang Juragan Sembilan sampaikan permohonan maaf dan juga cita yang mendalam, lalu menyatakan sikap bertanggung jawab sepenuhnya nih guys. Dan Menpora pun ikut berduka cita sambil berharap Indonesia tidak disanksi oleh FIFA. Lalu Kapolri pun jenguk dan takziah ke rumah korban Kanjuruhan guys, lalu tawarkan beasiswa masuk polisi. Komentator kondang Bung Valentino Jebret pun sisi Manjuntak ini guys undur diri sebagai host Liga 1. Masyarakat mendesak kasus ini untuk diusut tuntas sambil menuntut Menpora, petinggi PSSI, dan otoritas keamanan setempat mundur dari jabatan. Dan buntut dari tragedi ini, sejumlah kelompok supporter di Indonesia menyatakan perdamaian dengan rival bebuyutan dan menggelar aksi damai di masing-masing kota guys. Dan ini guys, pada tanggal 3 Oktober 2022, media internasional terus menyoroti kasus yang terjadi di Malang ini. Ungkapan duka cita pelaku sepak bola dunia untuk korban kasus Kanjuruhan terus berdatangan. Panglima TNI pun menyatakan akan menindak anggotanya yang berlaku represif di Kanjuruhan. Dan Menko Polham Mahfud MD ditunjuk sebagai ketua tim gabungan independen pencari fakta untuk menuntaskan kasus Kanjuruhan dalam tempo 1 bulan. Kapolres Malang pun dicopot dari jabatan dan 18 anggota polisi yang terlibat pun diperiksa propam. 9 anggota Brimopolda Jatim dinonaktifkan. 33 orang anak teridentifikasi sebagai korban meninggal di Kanjuruhan. Ketua PSSI Iwan Bule tanggapi desakan mundur dengan senyuman. Lalu banyak tokoh, kelompok, dan elemen di masyarakat yang menggalang dana untuk donasi kepada korban tragedi di Kanjuruhan Malang ini kan. Lalu pada 4 Oktober 2022, UEFA gabungkan a moment of silence sebelum kick off untuk memberi penghormatan kepada korban di Kanjuruhan Malang. Komdis PSSI pun jatuhkan larangan bermain di Malang bagi Arema dan denda senilai 250 juta rupiah. Ketua Panpel Abdul Haris dan Ketua Security Officer Kanjuruhan dihukum tidak boleh beraktivitas serana di sepak bola seumur hidup. Akademi Ade Armando sebut supporter Arema sok jagoan guys. Waduh. Padahal ini juga karena kepolisian yang salah juga ya, melempar gas air mata yang sudah melanggar FIFA. Kemudian guys, tuduhan Ade ini dibantah berbagai pihak karena tidak berdasar, ini empati dan lebih bernuansa politis. Ketua DPR pun Puan Maharani nih guys, inisiasi tim penyelidik khusus kejadian Kanjuruhan Malang. Lalu pengguna video di TikTok @KPN_Botim dikabarkan ditangkap oleh polisi di sekitaran Stadion Malang. Lalu guys, pada 5 Oktober 2022 nya, patung singa di Kanjuruhan terus dipenuhi bunga-bunga dan Presiden Jokowi pun melakukan tinjauan langsung ke Kanjuruhan Malang. Terus Polri umumkan total korban meninggal terbaru menjadi 131 orang. Liga 1, 2, dan 3 resmi dihentikan sementara untuk beberapa minggu ke depan. Komdis PSSI mengaku temukan 42 botol miras di Kanjuruhan Malang, namun dibantah oleh Aremania. Aremania lantas membuat tim independen untuk mencatat korban meninggalnya di Kanjuruhan Malang. Petisi Iwan Bule pun mundur dilempar ke media sosial, namun ditanggapi IB dengan hambar. Aremania pun terbitkan 9 butir tuntutan berbentuk somasi kepada Ketua PSSI hingga Presiden Joko Widodo. Polri memeriksa total 31 aparat dan juga 35 saksi yang diduga terlibat dalam kasus Kanjuruhan Malang ini guys. Maka nih guys, fans FC Bayern Munchen Jerman mentangkan spanduk bertuliskan lebih dari seseorang dibunuh polisi, mengingat para korban meninggal di Kanjuruhan. Wah emang ya guys, berita itu sampai viral di seluruh dunia, bahkan klub-klub sepak bola pun turut berduka cita ya guys untuk tragedi Kanjuruhan Malang ini. Karena emang tragedi ini tuh bukan bentrok antar supporter guys, karena emang gak ada supporter Persibaya yang datang. Justru bisa banyak korban jiwa ini ya mungkin awalnya emang supporternya yang gak terima atas kekalahan Arema ya. Tapi ini juga ada kesalahan pihak berwajib juga ya,
di mana melanggar yang FIFA nih guys, dengan penyemprotan gas air mata yang sebenarnya itu tuh dilarang banget oleh FIFA. Dan nih guys, berikutnya Komnas HAM tidak ada serangan supporter ke pemain dan penyebab utama terjadi dipicu oleh gas air mata nih, yang seperti aku bilang tadi. Aremania dan rivalnya pun bonek mania bersimpu doa bersama di Kanjuruhan guys, dan musisi legendaris Iwan Fals ciptakan lagu Kanjuruhan 1-10-22 untuk mengenang tragedi tersebut guys. Dan pada Kamis 6 Oktober dunia, update korban terbaru total 574 orang, 131 orang meninggal dunia, 377 korban luka, 66 orang masih dalam perawatan. Kontras total 4 Aremania dijemput polisi setelah tragedi, tetapi semua telah dipulangkan. Dan video arahan Kapolres Malang sebelum pertandingan beredar di internet ya guys, serta Presiden Jokowi utarakan sederet janji untuk kasus Kanjuruhan Malang. Lalu nih guys, perwakilan supporter sepak bola seluruh Indonesia menurut tim gabungan independen pencari fakta. Lalu kemudian Komnas HAM pun sebut terdapat dugaan kuat pelanggaran HAM pada tragedi Kanjuruhan ini guys. Dan Polri pun umumkan 6 tersangka di tragedi Kanjuruhan Malang. Dan saksi-saksi pun kasus Kanjuruhan meminta perlindungan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dan 20 polisi disebut langgar kode etik di Kanjuruhan guys. Dan media internasional lagi-lagi pun soroti gas air mata yang berlebihan yang dilakukan oleh kepolisian guys. Dan ini guys, FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia akan membangun standar keamanan di seluruh stadion di tanah air. Presiden Jokowi pun klaim FIFA tak jatuhkan saksi ke sepak bola nasional. Wah, untungnya nih guys, atas kejadian Kanjuruhan Malang ini, padahal Indonesia menjadi tuan rumah U20 World Cup ya. Untungnya guys, masih bersyukurnya nih guys, alhamdulillahnya nih guys. Pasca kejadian Kanjuruhan Malang ini, untungnya Indonesia nggak dikasih sanksi FIFA loh, untungnya ya, itu masih aman. Mungkin FIFA jangan ngerti karena tragedi ini tuh bukan antara supporter ya, justru karena pemicu gas air mata itu ya guys. Lalu nih guys, total ada 714 korban jiwa nih yang terluka dan meninggal dunia dalam kasus Kanjuruhan ini guys. Dan FIFA akan bangun kantor di Indonesia untuk mengawal transformasi sepak bola nasional. Wah, ini bagus banget sih, harus dibangun nih guys kantor FIFA di Indonesia buat supaya ini ya, sepak bola Indonesia tuh lebih baik lagi, lebih maju lagi, supaya tidak ada kericuan ataupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya guys. Lalu kemudian nih guys, Polri menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa yang disebabkan gas mata. Seluruh jajaran Polresta Malang bersujud seraya meminta maaf atas peristiwa Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Polri kan sempat menyatakan tidak ada korban jiwa yang disebabkan gas air mata guys. Menurut kalian gimana tuh guys? Padahal jelas gara-gara gas air mata itu banyak korban jiwa. Kemudian guys, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta tugaskan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta ke staf ahli bidang sosial budaya Kapolri. Dan Kadif Humas Polri bilang gas air mata di Kanjuruhan ada yang kadaluarsa sejak 2021 tuh. Ini menurut Kadif Humas Polri malah justru ada gas air mata yang kadaluarsa hingga tahun 2021 nih guys. Dan Persis Solo menjadi tim pertama yang mengajukan tuntutan kepada pihak berwenang imbas tragedi Kanjuruhan Malang. Wow. Lalu nih guys, pada 11 Oktober 2022, polisi Kapolda Jawa Timur saat ini ditempati oleh Irjen Pol Teddy Minasa Putra, ex Kapolda Sumatera Barat. Dan beberapa korban gas air mata pun di Kanjuruhan mengalami kerusakan pada bagian mata yang cukup serius nih guys. Wah, ini nih Pol Teddy Minasa nih baru dipindahin ke Jawa Timur dari Sumatera Barat, tapi dia ketangkep guys. Ketangkep karena kasus narkoba itu guys. So, apakah kalian tertarik kalau misalnya aku bahas kasus Teddy Minasa ini? Komen di kolom komentar guys. Dan Mabes Polri pun bantah penggunaan gas air mata sebagai penyebab ratusan orang meninggal. Lagi-lagi membantah nih guys. 19 orang saksi dan korban kasus Kanjuruhan pun ajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kantor Asosiasi Provinsi Yogyakarta di Segel Supporter yang menuntut 3 hal. Lalu nih guys, 12 Oktober 2002 korban meninggal Kanjuruhan bertambah menjadi 132 orang. Dan Ketua Ponpel Arema tuntut Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan ikut bertanggung jawab. PSSI, PT LIB Broadcast dan pihak kepolisian saling tuduh soal jam main malam Arema Persebaya.
Emang ya guys, aturan tuh katanya harusnya mainnya sore supaya menghindari kericuan, tapi ternyata tetap aja malam tuh udah dilakuinnya. Dan pokoknya berita ini tuh sampai benar-benar mendunia banget guys, sampai ya banyak juga klub-klub di luar sana ya yang turut berduka cita, bahkan pakai sampai pita hitam gitu di bajunya untuk menghormati tragedi yang terjadi di Kanjuruhan Malang ini. Dan masih beruntungnya juga ya guys, kalau Indonesia tuh nggak kena sanksi FIFA gitu kan. Jadi semoga kasus Kanjuruhan Malang ini semoga bisa terselesaikan lah gitu. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan semoga tidak terjadi lagi ya guys kejadian seperti ini, karena ini benar-benar sangat memprihatinkan gitu, sampai beritanya pun mendunia gitu. Pokoknya ya satu nyawa aja tuh jangan sampai ada yang melayang gitu ketika nonton pertandingan olahraga atau sepak bola ini. Sampai ratusan gitu kan sangat-sangat disayangkan ya guys. Jadi semoga kejadian ini tidak terulang lagi, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan para korban jiwa yang luka-luka semoga cepat sembuh, dan juga yang meninggal dunia semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Yaudah guys, sampai di sini dulu di kasus atau kericuan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang di Jawa Timur. Semoga kalian suka sama videonya, dan jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, like, share, dan komen guys. Kira-kira kita bakal bahas apa lagi kasus-kasus berikutnya di teror berikutnya. Thank you for watching, see you di next video di teror berikutnya. Bye bye, sehat-sehat semua.